Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, kita akan memulai tutorial untuk tugas keempat ya, pertemuan keempat, atau jika di modul ini adalah pertemuan kedua. Dalam hal ini, kita akan belajar tentang struktur dasar HTML. Nah, di sini kita akan belajar tentang tag, elemen, atribut, serta penggunaan tag dasar seperti gambar, tabel, daftar, dan link. Nah, jadi nanti Anda di sini kita akan membuat heading, gambar, daftar, tabel, link, dan form input sederhana ya. Nah, kita mulai saja tutorialnya. Pertama, kita pastikan kita sudah memiliki folder. Di tugas pertama ini sudah ada ya. Kemudian di folder ini Ananda wajib memasukkan satu foto. Nah, disarankan adalah pas foto atau foto diri yang bersifat resmi. Kira-kira bentuknya seperti ini ya. Nah, foto ini sudah ada di dalam folder belajar HTML kelas C. Pastikan foto ini ada dan ingat namanya itu apa. Nama filenya itu harus kita ingat apa nama filenya gitu. Nah, kemudian nanti kita akan membuat sebuah website statis dengan tampilan seperti ini ya. Ini adalah biodata diri. Kita akan membuat eh, tampilan web seperti ini nanti. Langkahnya, pertama kita buka dulu aplikasi Visual Code yang telah kita install sebelumnya. Selanjutnya, di sini di folder belajar HTML ini kita ciptakan file baru dengan mengklik new file, kemudian buat pertemuan 2. Ingat, jangan lupa mengetikkan pertemuan 2 extensionnya HTML, titik HTML gitu ya, dan di enter atau di tab di enter. Nah, akan muncul pertemuan 2. Untuk memudahkan kita, cara paling cepat membuat sintak dari HTML itu atau HTML5 itu dengan cara mengetikkan HTML. Ketika dia sudah muncul HTML5 ini diklik. Oke. Kemudian kita langsung saja ya. Di sini mungkin tadi sebelumnya sudah dijelaskan apa itu tag, head, kemudian body dan lain sebagainya. Nah, di sini pertama kita akan ganti judul halamannya. Kita buat halaman itu halaman eh, profil gitu ya, halaman profil diri. Nah, ini adalah nama titel halaman kita. Selanjutnya, sebagaimana sebelumnya Bapak sampaikan ya, sedikit kita ulas kembali. Tag head atau kepala ini adalah tempat di mana sintak yang tidak ditampilkan di halaman atau di dalam halaman yang akan diakses oleh user. Nah, setelah itu ada body, ini akan tempat di mana isi halaman itu akan di-tag atau akan dilihat gitu ya, akan dilihat dari seorang user gitu. Kemudian kita akan buat tampilan ya. Ini kita perkecil dulu biar kelihatan. Nah, biasakan Ananda juga menggunakan ini ya, menggunakan eh, dua layar gitu, biar mudah melihat tampilan atau perubahannya. Nah, di sini ini biar besar kita besarin dulu. Di sini sudah kelihatan ya. Ini yang akan kita buat. Misalnya ini adalah biodata, tulisan biodata diri. Nah, langkah awalnya sebagaimana di script ini sudah Bapak siapkan juga nanti. Langkah awalnya tentu kita meletakkan eh, ini ya, judul besar biodata diri ini. Ini kita gunakan tag H1. Nah, ingat tag H1 aliens ini adalah letaknya di center atau di tengah dengan biodata diri gitu ya. Nah, kita letakkan di hit ini, kemudian enter ya. Kemudian di sini jangan lupa tadi H1. Caranya ketikkan H. Kemudian sudah muncul di sini H1, ini kita tap saja. Sehingga kita tidak perlu lagi mengetik banyak-banyak. Nah, kemudian tuliskan di sini di dalam tag H1 ini kita masukkan aliens atau letaknya gitu ya.
align, kemudian sama dengan akan langsung muncul tanda petik masukkan center. Nah, selanjutnya setelah selesai itu kita lihat tadi center itu dia masuk biodata diri ya. Nah, di sini kita masukkan biodata diri. Oke, kita perhatikan ya biodata diri. Nah, selanjutnya di sini kita ambil ada garis, garis seperti ini, garis seperti ini. Ini adalah garis yang kita inisiasi sebagai tag HR dengan lebarnya yaitu 600. Nah, lebar 600 ini kita tidak usah letakkan pixel. Bisa kita buat pixel tapi tidak pakai pixel juga tidak mengapa ya. Nah, ini HR width 600. Ini kita masukkan di bawah, tepat di bawah HR and tab gitu ya. Kemudian HR ini kita sudah inisiasi sebuah ini ya, sebuah garis gitu. Width-nya adalah 600. Di dalam kita masukkan width kemudian sama dengan 600. Nah, kita hapus ya. Selanjutnya kita enter, kita akan buat paragraf. Paragraf seperti ini. Ini Bapak copy ya, biar nggak menyusahkan nanti. Bapak copy, kita akan buat paragraf dengan menggunakan div. Nah, tag div ini jarang dibahas ya. Tag div ini adalah tag yang digunakan untuk membuat satu bagian yang kosong. Jadi kita ibaratkan div ini seperti sebuah ini ya, sebuah eh, sebuah kotak kosong yang akan kita isi. Jadi tag div ini digunakan untuk membuat sebuah kotak kosong, di mana kotak kosong itu membuat bentuk tempat di mana kita mengisi gitu ya, mengisi dia dengan script kita atau dengan codingan kita nanti. Ini kita lihat ada div style width atau lebarnya itu 600, marginnya 0, text aliasnya justify atau rata tengah gitu ya, biar agak rapi. Nah, gunanya div ini agar tulisan kita itu rapi sesuai ke tengah dari bagian tabel yang akan kita buat berikutnya. Nah, ini kita buatkan ya. Nah, oke, sini Bapak coba buat teks div ini ya. Nah, ini kita buat, buka kurung siku, div, kita tag. Nah, kemudian ini kita masukkan stylenya tadi. Kita masukkan style. Nah, style width 600 px, pixel, margin 0, auto tsm justify. Nah, berikutnya tentu kita masukkan tag p. Nah, cukup kita ketikkan p, kemudian kita tab. P ini menunjukkan adanya paragraf. Paragraf ya, menunjukkan adanya paragraf. Ini kita copy, kita masukkan ke sini ya, biar mudah. Ini nanti Anda bisa mengetik sendiri ya, isi dari paragraf yang akan ditampilkan. Nah, ini kan agak ribet ya, kita harus menggeser-geser agar memudahkan kita. Ini bisa kita akali dengan menekan view, kemudian ambil di bagian bawah itu word wrap. Nah, dia jadi ke bawah tampilannya nanti, jadi memudahkan kita. Berikutnya, ini kita akan membuat tabel. Nah, ini tabel nih. NISN, nama lengkap, kelas, asal kabupaten, asal sekolah, alamat, nomor HP, sampai alamat email. Nah, untuk tabel ini kita membutuhkan satu ini satu apa? Kita membutuhkan satu tag yaitu tag tabel tabel ya, tag tabel. Tag tabel ini nanti kita akan butuhkan nanti. Tabel align center cell padding 10 width 600 gitu ya. Nah, ini tag tabel ini akan kita buat dulu. Ini kita buat ya. Ini nanti jangan lupa nih bagian div ini. Bagian div ini harus kita tutup dulu. Cara nutupnya sama ya. Buka, kemudian kita tutup. Pertama tentu kita tutup div-nya dulu ya. Oke, div yang ini sudah kita tutup. Nah, ini kita hapus dulu ya. Oke, div style tutupnya di sini.
P, tag P tutupnya di sini. Oke, ini terbalik ya. Ini kita masukkan ke bawah. Ingat, pada saat kita membuat tag itu kita harus tahu paragraf ditutup dengan tag paragraf, div ditutup dengan tag div gitu ya. Ditutup dengan tag div di sini. Nah, berikutnya baru kita membuat tabel. Caranya sama ya. Tabel itu kita enter, kemudian isikan tabelnya. Kita coba isikan tabelnya. Ingat, buka kurung tabel, kemudian tab, tekan tab di keyboard kita, dan kemudian kita isikan aturan tabel tadi gitu ya. Ini tadi aturan tabelnya, seperti kita lihat itu adalah center cell padding 10 width 600. Oke, kita ulang ya. Tabel, kemudian center, ini center, sama dengan, oh sorry, ini alias ya, aliasnya, oke, center, nah, kemudian cell padding sama dengan 600 tadi ya, 600, 10 width 600, oke, width 600, oke, kita tutup tabelnya. Nah, ini tentu tabel ini akan muncul tanda tutup tabelnya ya. Nah, ini kita enter dulu karena kita akan buat tabel ini. Di dalam tabel ini ada isian seperti ini. Nah, ini kita lihat ya. Cara pengisiannya adalah kita buat TR dulu. Tag TR, tag TR, kemudian NISN, TD di sini gitu ya. Isikan. Nah, ini kita coba mengisikan ini dulu dengan menggunakan tag TR. TR, ini TR ya, bentar ya. TR. Nah, di sini baru kita masukkan TD. Dalam TD ini, kita pastikan kita menuliskan apa yang mau kita masukkan. Apa isian. Contoh, NISN gitu ya. NISN. Nah, ini kita masukkan NISN. Nah, kemudian setelah itu, isi dari NISN itu apa? Tentu kita masukkan ke bawah. Ini kita kopas saja ya. TD ini kita kopas. Kemudian kita buat di bawahnya. Ini kita ganti dengan titik 2 dan kita masukkan NIC-nya berapa. Contohnya 1107.002 misalnya. Nah, selanjutnya kita ingin membuat nama lengkap ini. Nama lengkap bagaimana? Tentu ini cukup kita kopas saja biar tidak susah. Kita copy paste. Caranya kita klik TD sampai ke TD tutup. Ini ingat TR-nya jangan ya. TR-nya itu jangan. TR-nya itu jangan dulu. Nah, setelah itu nanti biar rapi, biar mudah, ya nggak apa-apa, langsung TR juga nggak masalah lah. Ini kita copy langsung dari TR sampai ke TR berikutnya. TR buka sampai TR tutup. Kita pastikan, kita masukkan di sini nama lengkap. Kemudian di sini kita isikan nama lengkapnya siapa. Misalnya Mutakin Holis Ali, misalnya gitu ya. Nah, berikutnya juga sama. Kita pastikan di bawah TR tutup, kopas lagi. Apa kelas? Ini kelas. Kelas berapa? Ananda kelas berapa nih? Harus namanya ya. Misalnya kelas 11 3 gitu ya. 11 3. Selanjutnya di bawah TR masukkan lagi, kopas lagi, ke paste lagi. Apa itu asal kabupaten? Oke, asal kabupaten. Asal kabupaten kota. Nah, ini dari mana nih? Kabupaten kota dari Luwu gitu ya. Dari kota Makassar. Nah, berikutnya kita paste lagi, masukkan lagi asal sekolah. Dari mana? SMA Negeri 1 Makassar. Lanjut, masukkan lagi, ntar lagi, apa lagi? Asal alamat, alamat. Mananya alamatnya di kota
Makassar. Nah, selanjutnya masukkan lagi nomor HP. Nomor HP ya. Nah, ini nomor HP-nya berapa? Nih, masukkan. Nomor HP yang digunakan untuk WA. Oke. Masukkan lagi alamat email. Hmm. Ini datanya harus real ya, harus yang sebenarnya. Nah, selanjutnya di bawah ini kita perlu buat hobi, tag hobi nih. Nah, kita masukkan tag hobi nih. Mana tag hobi? Nih, ingat ketika kita buat tag hobi, maka kita perlu tetap memasukkan garis biar rapi. Caranya ini ada tadi ya, HR width 600 ini. Nah, ini garis yang akan muncul di sini. Ini kita ambil HR width 600 nanti kemudian div style ini, div stylenya kita masukkan. Contoh ya, di sini di bawah TR ini kita masukkan garis dulu. Caranya HR, tuh, enter, kemudian width 600. Oke, selanjutnya di bawah kita masukkan tadi div style. Nah, ini dia. Div, ingat tag div digunakan untuk kotak kosong. Width 600 pixel, margin 0, auto, div-nya ini tentu saja nanti berada di bawah gitu ya, berada di bawah. Karena kita akan membuat data hobi dulu menggunakan tag UL gitu ya. Tag UL. Nah, ini kita masukkan. If ini kita enter. Kemudian kita masukkan tulisan hobi saya. Hobi saya ini adalah H3, ukurannya H3. Heading 3 ya. H3. Kita pilih. Ini H1, H2, H3. Ini kita tab H3. Nah, tuliskan hobi saya. Di bawah H3 tutup. Tag H3 itu kita masukkan membaca, bersepeda, bermain musik. Ini bebas ya, apa saja hobi Anda. Dengan, ya ini dia. Dengan tag UL. Tag UL, pengelompokannya dengan UL gitu ya. Nah, UL buka, UL tutup. Dan tandanya dengan LI atau memberikan poin. Nah, kita buka dengan UL. Oke. Ini kita arahkan, kita tag. Nah, kemudian kita tutup, kita enter. Kemudian buat tag LI. Oke. Apa saja hobinya? Misalnya main futsal gitu ya. Futsal. Ini kita kopas saja biar mudah poin-poin ini. Nah, kemudian apalagi? Sepak bola. Apalagi? Menjahit. Ya, menjahit misalnya. Nah, apalagi? Misalnya membaca novel. Ya, boleh. Bebas ya, membaca novel. Nah, lain sebagainya nanti. Tambahkan boleh maksimalnya itu 10 ya nak, 10. Nah, ini kita sudah pastikan tag UL tutup sudah ada di bawah. Kemudian kita masukkan riwayat pendidikan. Nah, ini dia. Riwayat pendidikan. Nah, kita lihat di sini. Riwayat pendidikan itu tetap menggunakan div style. Di sini, ini sebagai pengelompok ya. Kita masukkan dulu. Oke. Kemudian kalau Ananda mau bikin garis boleh nggak? Boleh. Silakan, tidak masalah. Oke, tidak masalah. Silakan. Kalau mau pakai garis seperti HR tadi boleh di bawah div tutup ini kita masukkan garis boleh. Tadi kalau garis dia pakai HR. Nah, di sini kita width. Oke, enter 600. Di bawah kita masukkan tadi div style. Nah, ini ya. Div style width 600 px margin 0 auto gitu ya. Nah, ini pastikan
Ini tadi kan di atas nih, yang ini di atas, kita turunkan ke bawah dengan cara enter. Nah, di dalam ini kita buatlah tabel ini. Di dalam ini kita masukkan tag tabel. Caranya mudah ya. Kita buat dulu judulnya, riwayat pendidikan ini. Tabel border nih, tabel border 1 sel padding 10, sel spacing 0 width 100%. Nah, ini supaya melebar ya dengan kelebaran 100% seperti ini. Oke, kita mulai dengan A3 riwayat pendidikannya. A3 ingat, A3 riwayat pendidikan. Oke. Selanjutnya di bawahnya tentu kita masukkan sel paddingnya atau tabelnya. Tabel border, nah, berarti ketebalannya 1 gitu ya. Sel padding, sel spacing 0 with 100% ini. Nah, kita coba ya. Tabel, R, border, ini tab. Kalau udah muncul seperti ini tinggal tab ya nak. Tinggal tab. Nah, tabnya berapa tadi bordernya? 1. Oke, 1. Kemudian sel spacing. Spacing gitu ya. Nah, ini sel spacingnya berapa? Sel spacingnya adalah 10. Sel padding 10, sel spacing 0 with. Oke. Sel spacing kita masukkan 0 gitu ya. Sel padding. Tadi sel padding. Oke, sama dengan berapa tadi? 10 ya. Sel padding 10 width 100%. Width 100%. Oke, kita tes ya, kita tes nanti benar bisa nggak seperti ini gitu ya. Nah, setelah selesai kita buat eh, tabelnya tadi, maka kita tinggal buat tabel apa yang mau kita masukkan gitu. Tabel apa dengan tag TR, dengan tag TR tadi, TR dan TH isinya ini gitu ya. Isinya ini kayak. Nah, ini tinggal kopas nanti nih. TR TH aja gitu. Kopas. Nanti Ananda tinggal masukkan di bawah ini. Tag TR, TR. Nah, enter ke bawah. TH, oke, enter. Nah, apa saja TH-nya? Tadi, apa tadi? Tingkat ya? Tingkat, nama sekolah, dan tahun. Tingkat, oke, ini di hmm, tingkat, nama sekolah, dan tahun ya. Enter ya. Kita kopas saja tingkat, nama sekolah, dan tahun. Nah, setelah itu kita masuk ke SD berapa, tahun berapa gitu ya. Nah, ini kita tinggal kopas TR sampai ke TR berikutnya. Nah, ini kita pastikan. Isinya apa nih? SD, SD-nya SD gitu ya. Tingkatnya SD. Nama sekolahnya SD Negeri 01 Kota Makassar. Oke. Selanjutnya tahun berapa? 2013 sampai 2016 misalnya. Selanjutnya lagi nih TR lagi. Oke, SMP lagi ya. SMP jangan lupa SMP-nya. Masa nggak SMP ya? Oke, SMP atau MTS misalnya. Agar lebih keren. SMP Negeri 08 misalnya Kota Makassar. Tahunnya 2019 sampai 2022. Oke, berikutnya di bawah TR masukkan lagi SMA, SMA M atau SMK gitu ya. SMA atau SMK. SMA Negeri 11 Kota Makassar. Tahunnya 2022 sampai sekarang. Nah, ini Ananda sesuaikan ya. Sesuaikan dengan data Ananda. Nah, sesuaikan nih sama data kita.
kita tahun berapa gitu ya. Kemudian untuk menghubungi, nah ini kita bikin link ke halaman kontak, link ke halaman kontaknya. Di mana linknya? Tentu saja linknya itu kita pastikan sudah ada di dalam tabel, di bawah tabel kita gitu ya. Nah ini kita pastikan sudah terkunci nih, terkuncinya di TR, tabel, dan div. Kita lihat TR, tabel, dan div. Nah ini ya. Nah ini kita enter. Sekarang kita mau buat untuk link. Ini link. Nih, tetap buat div style biar rapi dia. Biar rapi. Oke, kita masukkan div stylenya. Nah, ini kita masukkan linknya. Link ini kita gunakan tag paragraf. Untuk menghubungi saya silakan kunjungi. Nah, dan tag ahref. Nah, ini tag untuk menuju ke, gitu ya. Menuju ke. Oke, nih. Ini kita ambil tag B, buat dulu B, kemudian ketikkan untuk menghubungi saya, silahkan kunjungi halaman, silahkan kunjungi nih, sampai sini aja ya, sampai sini. Nah, ini baru hrefnya, hrefnya ya, kita masukkan href, gitu ya, kita tab, oke, halaman apa nih? Halaman titik, halaman kontak ya, kontak titik oke, halaman kontak.html. Hrefnya itu oke, halaman kontak boleh kita atau biar singkat nanti nama halamannya kita buat kontak.html saja gitu ya. .html. Oke. Nah, di sini di bagian ini nih tentu kita masukkan halaman kontak sebagai penandanya. Di sini kita tentukan oke, halaman ini kita tutup dulu. Kemudian kita masukkan halaman kontak. Tutup. Oke, ini ya. Nah, ini kita tutup tagnya tadi. Nih, ada kontak, halaman kontak nih. Tutup di sini ya. Dan diakhiri dengan div tadi. Ini lihat ya, dari href ini kita tutup. Nah, selesai di sini kita masuk ke form kontaknya. Form kontak mudah sekali ya. Untuk membuat form kontak ini tinggal kita masukkan div style lagi. Ini kita masukkan div style. Nah, kita enter. Di sini kita masukkan nih form kontaknya sampai form action gitu. Nah, ini cukup lumayan ya, tapi nggak apa-apa, form kontak dengan H3. Oke, form kontak ini kita masukkan judul, berarti kita gunakan H3. Kita tab. Oke, kita masukkan judulnya form kontak saya misalnya. Nah, form kontak saya. Nah, ini form kontak ini kita masukkan dengan form action, metode postnya ini. Ini sampai ke bawah nanti. Label for nama, nama label for yang ini bisa nih ya. Kita mulai dengan form action yang ini gitu. Form action method kita masukkan di sini. Form action. Nah, ini form action ya. Form action itu menggunakan menggunakan tanda pagar. Kita sama dengan kan metodenya post. Oke, sama dengan
tanda pagar, kemudian metodenya apa tadi? Post. Metodenya menggunakan post. Nah, ini kita tutup. Kita tutup ya, seperti ini. Kemudian ini label for nama, nama, titik dua label BR. Oke. Nah, ini kita enter. Label for nama. Ini ya, label for nama. Kemudian dia itu adalah nama. Titik dua gitu ya. Nama. Titik dua, oke. Nama titik dua label BR. BR. BR-nya ya. Nah, kemudian baru kita masukkan input. Input. Ini input. Inputnya ini. Type-nya text ID nama, nama. Nih BR, BR nih. Oke, input type. Oke, masukkan lagi. Ini. Jangan lupa. Type-nya text. ID-nya nama, name-nya nama. Text. ID-nya nama, kemudian tadi apanya? Oke, name sama dengan nama gitu ya. Name sama dengan nama. Oke. Selesai. Kita tutup dengan tag BR. Oke. BR. Nah, ini BR. Nah, selanjutnya ini email sama semua ya. Email, kemudian komentar dan juga submit. Submit ini sama semua. Nah, jadi caranya tinggal kita kopas aja. Ini kita kopas. Ini kopas. Nih, kita lihat ya. Ada email, komentar, submit, hapus. Email mana tadi? Oke, nama. Email. Email. Email, email. Kemudian email. Di sini komentar ya. Komentar. Sini komentar. Dan di sini komentar ya. Nah, ini sudah selesai semua. Nah, tinggal ini input tab submit value submit, input tab reset value reset, value hapus gitu ya. Input tabnya submit, value-nya submit. Oke, input ini input tab submit value submit. Nah, tab reset value-nya reset. Oke, selanjutnya value-nya hapus ya, hapus. Boleh hapus, boleh reset, bebas lah. Nah, kemudian di sini kita ketikkan BR.
Sini kita lihat, kalau kita mau membuat tombol untuk input type-nya. Oke, boleh dibuat, boleh enggak ya, itu bebas saja. Nah, kemudian di bawahnya kita masukkan ini form. Form action yang ini, mana dia? Tidak ada di sini formnya kan? Maka kita tutup formnya, kita masuk, kita lihat nih, form div. Oke, div ya. Nah, di sini body dan HTML. Baik, ini sudah selesai ya. Apa kita tag kita nanti akan Bapak tunjukkan. Nah, untuk memasukkan gambar, tadi di sini ada gambar. Gambar ini bagaimana? Nah, kita kembali ke tabel yang ada di paling atas, yaitu di bawah NISN. Di bawah NISN itu ada TD Rospan. Nah, ini intinya di sini ya, TD Rospan. Oke, TD Rospan ini kita masukkan 8. Kenapa 8? Karena ini jumlah tabelnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita masukkan TD Rospannya 8, baru IMG search-nya pas foto, search dan TD di sini ya. Nah, ini kita ambil di sini sampai TD. Di bawah apa tadi? Di bawah NISN. Nah, ini mana dia? Di bawah NISN. Ini NISN. Sini ya. Kita masukkan di antara tag TD tutup TD sama tutup TR ini kita masukkan rospan 8. Oke. TD rospannya 8. Kemudian ini biar mudah Bapak ketikkan aja ya, biar mudah ya. TD tab rospan 8. Oke. Kemudian di sini maaf rospan 8 tutup ya. Kemudian di sini kita masukkan IMG search-nya. IMG search-nya itu nama file kita tadi pas foto ini kan muncul nih, langsung kita klik saja pas foto, kemudian width-nya berapa? Oke, biar bagus kita masukkan 170 ya. 170 nih. Nah, membuat width-nya 170. Pastikan ya. Dan height-nya adalah 200. Nah, height-nya 200. Kemudian kita enter dan ALT-nya namanya itu sama dengan pas foto. Oke, ini boleh ya. Foto seperti ini ya. Ini adalah tampilan tadi. TD Rospan gitu ya. MG ini kita hapus. Sama dengan ini ya. Sama persis. Nah, itu dia. Ini kita save dan kita coba jalankan di pertemuan 2 nih. Di sini kita klik pertemuan 2, kita klik. Nah, tampilannya sama ya. Pertemuan 2. Ini. Nah, dia akan tampilannya ada yang kurang pas nih form kontaknya. Nanti bisa disesuaikan, bisa, nggak masalah. Nah, ini kita klik, nah, dia akan kembali ke halaman kontak. Oke, nanti Bapak letakkan filenya untuk kita ikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.